Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Aida Mayanti dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Sekarang kita masuk ke part 3 yang akan membahas mengenai rekening bank dan juga rekonsiliasi bank. Gak usah lama-lama ya, simak yuk. Untuk learning objektif yang keempat yaitu describe the nature of a bank account and its use in controlling cash. Jadi di sini kita harus bisa menjelaskan bagaimana sih sifat dari rekening bank dan juga bagaimana penggunaannya dalam mengendalikan cash atau controlling cash. Oke, yang pertama kita bahas mengenai bank accounts atau rekening bank. Rekening bank ini merupakan uh, rekening yang dibuka oleh bisnis di lembaga keuangan seperti bank. Dan rekening ini umumnya digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan juga melacak transaksi keuangan suatu perusahaan. Nah, kenapa sih perusahaan itu menggunakan rekening bank? Jadi, alasan utama perusahaan menggunakan rekening bank ini untuk pengendalian internal atau internal control. Jadi, penggunaan rekening bank ini merupakan salah satu elemen penting dalam pengendalian internal, khususnya terkait pengelolaan kas. Nah, penggunaan rekening bank ini akan memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan. Yang pertama, yaitu rekening bank ini mengurangi jumlah tunai yang ada. Dan ini memiliki korelasi dengan pengendalian internal. Dengan kita menyimpan sebagian besar uang tunai kita di bank, otomatis perusahaan itu akan mengurangi jumlah uang tunai yang ada di lokasinya secara fisik. Sehingga itu juga akan mengurangi risiko terhadap pencurian, kehilangan, dan juga penggelapan. Yang kedua, rekening bank ini menyediakan pencatatan transaksi yang independen dan juga terperinci biasanya dalam bentuk laporan bank. Dan dengan adanya laporan bank ini nantinya akan memungkinkan adanya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini sangat penting sekali untuk mendeteksi adanya kesalahan ataupun kecurangan. Kemudian laporan bank itu juga berfungsi sebagai verifikasi transaksi. Dia menyediakan bukti independen dari setiap transaksi seperti setoran, penarikan, dan juga transfer. Contohnya nih, setiap bulan perusahaan kita itu menerima laporan bank. Nah, dengan adanya laporan bank tersebut, otomatis perusahaan kita itu bisa membandingkan laporan bank itu dengan catatan keuangan kita, sehingga kita bisa memastikan bahwa semuanya itu cocok. Dan apabila ada perbedaan antara keduanya, kita itu bisa menyelidiki dan juga memperbaikinya. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait rekonsiliasi bank. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu penggunaan dari rekening bank ini akan memfasilitasi transfer dana menggunakan EFT system yang telah aku jelasin tadi. Artinya, apabila perusahaan ini menggunakan rekening bank, maka perusahaan itu bisa memanfaatkan berbagai metode EFT yang sudah aku jelasin tadi, seperti transfer bank, kemudian pembayaran otomatis, ada setoran langsung, ada juga pembayaran online melalui platform pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bank statement atau laporan bank. Jadi, bank statement atau laporan bank ini sendiri merupakan ringkasan yang diterima dari bank, biasanya itu diterimanya bulanan per bulan, dari semua transaksi rekening koran. Jadi, bank statement ini kita terima dari bank, dari pihak ketiga. Dan laporan bank itu sangat penting untuk memverifikasi dan juga melakukan pengendalian internal. Dan yang perlu digarisbawahi juga, meskipun biasanya laporan ini diterima secara bulanan, beberapa bank juga menyediakan laporan dengan frekuensi yang berbeda. Ada yang mingguan, ada pula yang harian. Laporan bank ini mencakup semua transaksi yang memengaruhi rekening koran, baik setoran maupun penarikan. Lalu apa sih isi dari laporan bank itu? Jadi pada laporan bank ini akan menunjukkan saldo awal. Saldo awal ini merupakan saldo yang dibawa dari periode sebelumnya. Kemudian ada additions atau penambahan, ada semua transaksi yang bersifat menambah saldo rekening seperti setoran tunai, ada transfer masuk dan juga pendapatan bunga. Kemudian ada deduction atau pengurangan. Di sini ada semua transaksi yang bersifat mengurangi saldo rekening kita seperti penarikan tunai, kemudian pembayaran cek. Dan juga ada ending balance atau saldo akhir. Jadi ini merupakan saldo pada akhir periode pelaporan. Saldo ini dibawa ke periode berikutnya. Kita bisa simpulkan bahwa bank statement atau laporan bank ini sangat penting karena dengan adanya laporan bank kita bisa melakukan rekonsiliasi bank. Dengan adanya rekonsiliasi bank, kita bisa mendeteksi kesalahan, kemudian mendeteksi adanya kecurangan ataupun untuk memastikan bahwa catatan keuangan bisnis kita itu akurat.
Laporan bank ini juga memungkinkan kita untuk melakukan pengendalian internal, pemantauan keuangan, dan juga audit. Oke, selanjutnya kita masuk ke learning objective yang kelima, yaitu describe and illustrate the use of a bank reconciliation in controlling cash. Jadi di sini kita harus bisa menjelaskan dan juga mengilustrasikan bagaimana sih penggunaan rekonsiliasi bank dalam mengendalikan cash. Oke, yang pertama aku mau bahas tentang bank reconciliation atau rekonsiliasi bank. Jadi definisi dari rekonsiliasi bank sendiri ini merupakan analisis item dan juga jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam laporan bank berbeda dengan saldo kas di buku besar atau di ledger. Jadi di rekonsiliasi bank ini kita nantinya akan menganalisis atau mengidentifikasi mana sih transaksi yang menyebabkan perbedaan antara kedua catatan itu, catatan bank dengan catatan perusahaan kita. Dan perbedaan-perbedaan itu dapat bersumber dari setoran yang belum dicatat oleh bank, kemudian cek yang masih beredar atau outstanding check, kemudian biaya bank yang belum dicatat perusahaan, dan sebagainya. Jadi, pada rekonsiliasi bank ini kita akan membandingkan antara saldo kas yang dilaporkan dalam laporan bank. Ini merupakan saldo kas menurut catatan bank. Jadi, saldo ini tercantum dalam laporan bank. Itu akan kita bandingkan dengan saldo kas di buku besar. Jadi ini merupakan saldo kas menurut catatan perusahaan yang tercatat dalam buku besar atau ledger. Nah, adanya perbedaan kedua saldo antara buku besar dan juga antara pelaporan bank ini merupakan hal yang wajar terjadi karena biasanya terdapat waktu pencatatan ataupun terdapat kesalahan. Rekonsiliasi bank ini akan digunakan untuk menentukan saldo kas yang disesuaikan atau adjusted cash balance. Apa sih adjusted cash balance ini? Jadi, saldo kas yang disesuaikan ini merupakan saldo kas yang sebenarnya. Setelah kita mengidentifikasi perbedaan antara saldo kas di bank dan juga di laporan perusahaan kita akan menemukan saldo kas yang disesuaikan. Dan saldo ini merupakan saldo yang seharusnya mencerminkan jumlah kas yang sebenarnya tersedia. Biasanya, perbedaan pencatatan antara bank dan juga perusahaan ini terjadi karena berbagai penyebab. Jadi, penyebab umumnya yang pertama yaitu ada setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ini merupakan setoran yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank karena disetor setelah jam kerja bank atau pada akhir bulan biasanya. Kemudian yang kedua ada cek yang masih beredar atau outstanding checks. Jadi ini merupakan cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan telah dicatat dalam buku besar tetapi belum dicairkan oleh penerima dan juga belum diproses oleh bank. Kemudian yang ketiga ada biaya bank atau bank charge. Ini merupakan biaya-biaya yang dikenakan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya transfer, atau biaya penalti yang belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian yang keempat ada pendapatan bunga atau interest income. Ini merupakan bunga yang diberikan oleh bank atas saldo rekening dan ini belum dicatat oleh perusahaan. Yang kelima ada kesalahan pencatatan atau errors. Ini merupakan kesalahan yang sangat mungkin terjadi baik di dalam catatan bank maupun di perusahaan sehingga nanti penyesuaiannya akan menyesuaikan. Kemudian yang selanjutnya ada transfer elektronik yang belum tercatat. Jadi ini merupakan transfer dana elektronik yang mungkin sudah dilakukan tetapi belum tercatat di salah satu pihak. Nah, karena adanya perbedaan pencatatan antara laporan di bank dan juga di perusahaan kita, maka kita memerlukan proses penyesuaian. Sehingga nantinya penyesuaiannya ini akan merujuk pada suatu nominal yang sama antara catatan kita dan juga catatan bank. Secara garis besar, rekonsiliasi bank ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan dan juga ada penyesuaian yang dilakukan oleh bank. Dan ini tergantung dari apa sih penyebab yang membuat perbedaan antara catatan bank dan juga catatan perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara mencatat rekonsiliasi bank itu sendiri. Jadi sesuai yang udah aku jelasin tadi, kalau rekonsiliasi bank itu merupakan proses penyesuaian antara catatan bank dan juga catatan perusahaan. Nah, di sini kita sudah punya contoh yaitu Power Networking Bank Reconciliation. Jadi di sini ada rekonsiliasi bank
proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bernama Power Networking. Ketika kita melakukan rekonsiliasi bank, tentunya juga harus ada dua sisi. Sisi yang kiri ini merupakan bank's record atau pencatatan yang dilakukan oleh bank, dan sisi yang kanan ini merupakan Power Networking's records atau pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini merupakan perusahaan Power Networking. Dan di sini memang harus ada dua sisi, yaitu sisi dari laporan bank dan juga sisi dari laporan perusahaan. Karena di rekonsiliasi bank ini kita akan melakukan sebuah proses, kita akan membandingkan antara laporan bank dan juga laporan perusahaan. Mana sih yang terdapat kesalahan dan kita harus menyesuaikan sehingga didapat saldo yang sama nantinya antara laporan bank dan juga laporan perusahaan. Oke, di sini step 1. Diketahui bahwa Power Networking ini mempersiapkan untuk rekonsiliasi bank yang dilakukan pada bulan Juli 31. Nah, di sini diketahui bahwa bank statement atau laporan bank ini menunjukkan saldo akhir ending cash sebesar 3.359,78 dolar. Nah, ini kita catat dulu di atas. Nah, di atas sini kita catat sebagai cash balance atau saldo. Ini merupakan saldo awal bank, yaitu sebesar 3.350. Ini merupakan saldo awal bank, yaitu sebesar 3.359,78 dolar. Kemudian step yang kedua, di sini diketahui ada deposito sebanyak 816,20 dolar pada Juli 31, tanggal 31. Tetapi deposito ini tidak direcord, tidak dicatat oleh laporan bank. Sehingga di sini penyesuaian yang perlu dilakukan yaitu penyesuaian pada bank. Di sini masuk pada deposit in transit, yaitu uangnya belum masuk di rekening bank kita, jadi setorannya masih dalam perjalanan. Dan penyesuaian yang harus kita lakukan adalah kita harus menambah saldo pada catatan bank kita. Sehingga di sini kita mencatatnya sebagai add atau kita menambahkan deposit not recorded by bank, deposito yang belum tercatat oleh bank, sebesar 816,20. Di sini kita tambahkan, kita peroleh 4.175,98 dolar. Kemudian step ketiga, di sini diketahui bahwa ada 3 cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi ini tidak muncul pada laporan bank. Dan ceknya adalah sebagai berikut. Ini merupakan cek outstanding. Ada 3 buah cek sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatat karena biasanya cek tersebut belum dicairkan oleh penerima cek. Sehingga walaupun di satu sisi kita sudah mencatat sebagai kas keluar di kas perusahaan kita, tetapi di sisi lain bank sendiri ini belum mengurangi uang perusahaannya karena memang belum dicairkan oleh penerima cek itu tadi. Sehingga penyesuaian yang harus dilakukan adalah kita harus mengurangi saldo yang ada di catatan bank. Nah, di sini kita mencatatnya sebagai deduct outstanding checks, yaitu ada 3 cek. Yang pertama nomor 812 sebesar 1.061 dolar. Yang kedua ada cek nomor 878 sebesar 435,39 dan yang ketiga ada cek nomor 883 sebesar 48,60. Nah, ketiga cek ini kita akan jumlahkan dan jumlahnya adalah sebesar 1.544,99 dolar. Karena di sini kita sudah selesai dengan semua keterangannya, semua transaksinya, kita tinggal menjumlahkan pada bank record ini. Jadi yang pertama, cash balance kita sudah jumlahkan dengan deposito sehingga didapat 4.175,98 dan di sini kita harus jumlahkan lagi, kita mengurangi dengan outstanding check. Sehingga didapatkan adjusted balance sebesar 2.630,99. Ini merupakan saldo dari laporan bank yang telah kita sesuaikan.
Kemudian step 5, di sini diketahui bahwa cash balance pada Power Networking Ledger, jadi di buku besar perusahaan Power Networking ini ada saldo kas pada 31 Juli sebesar 2.549,99 dolar. Nah, kita catatnya di atas sini sebagai cash balance sebesar 2.549,99 dolar. Kemudian step yang keenam, di sini diketahui bahwa ada kredit memo pada laporan bank. Dan kredit memo tersebut mengindikasikan bahwa bank itu telah menerima sejumlah 400 dan juga menerima bunga sejumlah 8 dolar untuk perusahaan Power Networking. Tetapi di sini belum dicatat oleh perusahaan, sehingga kita harus menyesuaikan laporan yang ada di perusahaan. Kita mencatatnya, kita add atau kita tambahkan note and interest collected by bank. Di sini sebesar 408 karena dari 400 dan juga ditambah 8 saldo bunga, sehingga kita peroleh saldo sebesar 2.957,99 dolar. Kemudian di step yang ketujuh, di sini kita akan mengenal yang namanya NSF atau Non-Sufficient Funds Check. Jadi, ini merupakan cek kosong yang tidak memiliki dana atau dananya tidak cukup. Ini terjadi ketika ada perusahaan yang menerima cek pembayaran dari pelanggan. Jadi, ada pelanggan yang membayarnya pakai cek, dan oleh bendahara perusahaan itu sudah ditambah di kas. Kasnya sudah dicatat bertambah. Tetapi ketika cek itu dicairkan, dananya itu kurang atau tidak cukup, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan karena ditolak oleh bank. Sehingga solusinya kita harus mengurangkan saldo yang ada di perusahaan. Di sini contohnya yaitu ada sebuah cek dari customer yang bernama Thomas Ivy. Dan ceknya itu sebesar 300. Ceknya ini dikembalikan oleh bank, ditolak oleh bank. Kenapa ditolak? Karena dia merupakan insufficient funds, NSF. Karena cek ini kurang sehingga tidak bisa untuk mendanai pembayarannya tersebut. Dan di debit memo tersebut juga dikenakan bank service charge. Jadi ada biaya pelayanan dari bank sebesar 18 dolar. Kita mencatatnya yang pertama yaitu deduct NSF check yaitu sebesar 300 dolar. Jadi kita menguranginya dengan non-sufficient check tadi sebesar 300 dolar. Dan juga ditambah dengan bank service charge yang ada pada debit memo sebesar 18 dolar. Kemudian ada juga perbedaan antara kas di bank dan juga kas di perusahaan yang disebabkan oleh error atau kesalahan pencatatan. Di sini contohnya ada kasus yaitu cek nomor 879, ceknya itu ada 732,26 dolar akan diberikan kepada Taylor Company. Tetapi ini dicatat secara salah, jadi ada kesalahan mencatat di jurnal. Dicatatnya itu sebesar 723,26 dolar. Sehingga karena adanya kesalahan mencatat ini, kita tahu bahwa harusnya perusahaan kita itu memberikan cek sebesar 732,26 dolar, tetapi ada kesalahan sehingga perusahaan itu hanya memberikan 723,26 dolar, di mana ini merupakan kurang 9 dolar. Nah, ketika ada kesalahan pencatatan, baik pencatatan nominal maupun pencatatan akun yang menyebabkan kas pada bendahara dan juga kas di bank itu berbeda, kita itu harus mengidentifikasi dan juga menganalisis. Yang pertama itu siapa sih yang salah dalam mencatatnya? Apakah perusahaan ataukah bank yang salah? Kemudian yang kedua, apakah kesalahan pencatatan itu menyebabkan akun kas itu bertambah ataukah berkurang? Di sini kita bisa mengetahui apakah kas perusahaan atau kas bank itu harus ditambah atau dikurangi. Jadi solusinya kita harus mengidentifikasi kesalahannya terlebih dahulu. Nah, di kasus ini yang menyebabkan kesalahannya adalah power networking atau perusahaan itu sendiri. Sehingga yang ditempatkan di rekonsiliasi bank yang disesuaikan merupakan sisi yang kanan atau sisi perusahaan. Nah, setelah kita mengkoreksi kesalahan itu tadi, kita tahu bahwa akun kas itu akan berkurang, sehingga kita
menyebutnya sebagai deduksi atau kita harus mengurangi pada rekonsiliasi bank. Di sini kita catat sebagai error recording, yaitu cek nomor 879 sebesar $9. Nah, di sini kita sudah mencatat semua yang menyebabkan kas perusahaan berkurang, yaitu ada $300, $18, dan juga $9. Kita jumlahkan ini menjadi $327. Karena transaksinya sudah selesai, sekarang kita harus mengurangkan $2.957,99 dikurangi dengan $327. Di sini kita kurangkan dan ketemu $2.630,99. Ini merupakan saldo yang telah disesuaikan. Nah, di sini kita bisa bandingkan bahwa hasil dari penjumlahan bank record dan juga power recording records atau dari penjumlahan perusahaan ini telah kita dapatkan saldo yang sama antara catatan perusahaan dan juga catatan bank. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah mencapai tujuan kita karena saldonya ini sudah sama. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk tonton kelanjutan rekonsiliasi bank di part yang keempat ya. Dan juga jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.